Halo teman-teman, ketemu lagi sama Bu Ambar di channelnya Bu Guru Ambar. Kali ini kita akan membahas tentang prediksi PAT IPA kelas 7 jilid kedua ya. Setelah kemarin kita bahas bab 1, kali ini kita mulai ke bab 2. Selamat menyaksikan. Let's go, langsung kita masuk ke soal nomor 1 ya teman-teman. Perhatikan gambar di bawah ini. Komponen abiotik pada ekosistem akuarium adalah apa? Sekarang kita lihat apa sih yang dimaksud dengan komponen abiotik. Jadi komponen abiotik itu adalah terdiri atas benda-benda mati, seperti air, tanah, udara, cahaya, dan sebagainya. Sedangkan yang kedua adalah komponen biotik, dia terdiri atas makhluk hidup, seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad-renik. Karena pertanyaannya adalah komponen abiotik, maka kita cari yang hanya terdiri atas benda-benda mati saja. Kalau yang A ada ikan, jelas salah. Yang B kita lihat air, batu, pasir. Nah, ini dia jawabannya, yang B. Lanjut teman-teman ke soal yang nomor 2. Perhatikan gambar di bawah ini. Pertanyaannya, peran makhluk hidup di atas dalam suatu ekosistem sebagai apa? A. Pengurai, B. Konsumen, C. Produsen, D. Dekomposer. Jadi kalau kita bisa melihat ya teman-teman, di situ terlihat ada gambar rumput ya. Nah, rumput itu dia tergolong apa? Kita lihat dari pembahasannya satu persatu. Jadi yang pertama adalah produsen. Produsen nama lainnya adalah penghasil makanan, yaitu organisme yang dapat menghasilkan makanan bagi dirinya sendiri dan makhluk hidup yang lain, atau disebut sebagai organisme autotrof. Contohnya adalah tumbuhan hijau. Tentu saja salah satunya adalah si rumput yang ada di pertanyaan nomor 2 ini. Kemudian yang kedua adalah konsumen, nama lainnya pemakai. Apa itu? Dia adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya adalah hewan. Kemudian yang ketiga adalah pengurai atau nama lainnya adalah dekomposer. Organisme yang berfungsi sebagai pengurai, contohnya adalah bakteri dan jamur saprofit. Maka sudah jelas ya, jawabannya adalah yang C, yakni produsen, karena dia termasuk tumbuhan hijau yang dapat membuat makanan sendiri. Oke teman-teman, jawabannya C. Let's go, kita ke soal nomor 3 teman-teman. Perhatikan gambar di bawah ini. Satuan ekosistem makhluk hidup berdasar gambar di atas disebut sebagai apa? Apakah individu, atau populasi, ataukah biosfer, atau komunitas? Sekarang kita lihat satu persatu makna dari masing-masing istilah ya teman-teman ya. Jadi individu adalah makhluk hidup tunggal. Contohnya seekor kuda dan seekor kutilang yang hinggap di sebuah pohon mangga. Kemudian populasi adalah sekelompok makhluk hidup sejenis yang menempati suatu daerah tertentu dan dapat saling berinteraksi. Contohnya adalah daerah seluas 5 km persegi yang dihuni oleh 300 ekor gajah. Pas sekali dengan gambar soal nomor 3 kali ini ya teman-teman. Kemudian komunitas adalah kumpulan dari populasi-populasi yang berbeda dan hidup bersama di suatu tempat tertentu. Jelas ya teman-teman, jawabannya adalah yang B, populasi. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar di atas, apabila di dalam suatu ekosistem terdapat elang, rumput, ayam, dan belalang, posisi rumput dan elang ditunjukkan berturut-turut nomor berapa? Oke, yang kalian lihat di gambar itu adalah gambar sebuah piramida makanan ya teman-teman ya. Apa sih yang dimaksud dengan piramida makanan? Jadi piramida makanan adalah suatu gambaran secara umum yang berhubungan antar komponen biotik dalam sebuah ekosistem. Dalam sebuah ekosistem, tumbuhan sebagai produsen yang mempunyai jumlah populasi yang lebih besar dibanding dengan tingkat trofik lainnya. Jumlah dari populasi produsen lebih besar dari konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, dan seterusnya hingga sampai dengan konsumen puncak. Maka berdasar pembahasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa rumput berada di posisi yang paling bawah karena populasinya paling besar. Kemudian berturut-turut rumput dimakan belalang,
belalang dimakan ayam, dan konsumen puncaknya yakni elang. Maka untuk menjawab pertanyaan soal nomor 4, rumput di nomor 1 ya teman-teman, kemudian elang di nomor 4, jawabannya adalah yang B. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5. Perhatikan gambar di bawah ini. Pada jaring-jaring makanan di atas yang merupakan konsumen tingkat 2 sekaligus tingkat 3, yaitu yang mana? Apakah tikus, elang, belalang, atau burung pipit? Sekarang kita lihat satu persatu apa peran dari masing-masing hewan atau tumbuhan tersebut ya. Yang pertama, mana yang termasuk produsen? Produsen tentu saja yang tanaman, yakni sawi dan bunga sepatu. Kemudian yang langsung memakan produsen, yakni ada tikus, belalang, dan ulat, maka mereka bertiga tergolong sebagai konsumen tingkat 1. Kemudian yang memakan konsumen tingkat 1 ada tikus dimakan elang, kemudian belalang dimakan katak dan juga burung pipit. Maka elang, burung pipit, dan katak berperilaku sebagai konsumen tingkat 2. Dan elang sekaligus juga berperan sebagai konsumen tingkat 3 ya, atau konsumen puncak. Maka jawabannya semoga cukup jelas adalah yang B, elang. Ya, kita lanjut ke soal selanjutnya, yakni soal jenis uraian ya teman-teman. Perhatikan gambar di bawah ini. Sebutkan yang merupakan produsen konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen puncak. Nah, karena ini adalah soal jenis uraian, maka teman-teman harus benar-benar memastikan teman-teman sudah lengkap menjawabnya sehingga dapat skor maksimal. Kita bahas satu persatu mana yang tergolong produsen. Produsen adalah organisme autotrof, maka yang tergolong produsen adalah tumbuhan. Tumbuhan dimakan oleh kelinci, ulat, dan serangga, maka ketiganya tergolong sebagai konsumen tingkat 1. Kemudian yang memakan ulat dan serangga, laba-laba, dan burung tergolong sebagai konsumen tingkat 2. Sekaligus elang ya teman-teman, elang juga memakan kelinci, maka elang tergolong sebagai konsumen tingkat 2. Walaupun elang juga menduduki posisi sebagai konsumen puncak ya. Jadi semuanya harus dijawab secara lengkap. Oke, semoga sudah cukup jelas teman-teman. Ya, lanjut ke soal nomor 7. Perhatikan bentuk hidup bersama antara individu di bawah ini. Ada bunga anggrek dengan tanaman inang, kupu-kupu dengan bunga, kerbau dengan burung jalak, benalu dengan tanaman inangnya. Yang merupakan contoh simbiosis mutualisme adalah yang mana? Apakah 1 dan 2, 2 dan 3, 3 dan 4, atau 1 dan 4? Sekarang kita lihat satu persatu ya teman-teman, bahwa simbiosis itu ada 3 jenis. Yang pertama ada simbiosis mutualisme, adalah hubungan yang saling menguntungkan pada dua organisme. Misalnya tanaman dengan hewan penyerbuk seperti serangga, kupu-kupu, ngengat, dan kelelawar. Simbiosis yang kedua yakni simbiosis parasitisme, adalah simbiosis yang menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lainnya dirugikan tanpa menyebabkan kematian langsung. Contoh parasitisme adalah parasit dengan inangnya. Kemudian yang ketiga adalah simbiosis komensalisme ya teman-teman ya. Hubungan saat organisme A mendapat manfaat dari organisme B, sedangkan organisme B tidak terpengaruh oleh organisme A. Contohnya adalah burung yang bersarang di pohon. Burung mendapat manfaat dari pohon sebagai tempat sarangnya, sedangkan pohon tidak dirugikan maupun diuntungkan oleh keberadaan burung. Karena pertanyaannya adalah simbiosis mutualisme, maka kita cari teman-teman mana nih yang saling menguntungkan ya. Untuk nomor 1, bunga anggrek dengan tanaman inang. Ini berarti termasuk simbiosis komensalisme ya teman-teman, maka nomor 1 salah. Kemudian kupu dengan bunga, ini sesuai tadi dengan penjelasan simbiosis mutualisme, maka nomor 2 benar ya teman-teman. Karena 1 salah, maka A dan D salah teman-teman. 2 benar, maka jawabannya jelas yang B. Kemudian kenapa yang 4 kok bukan simbiosis mutualisme? Kita lihat, benalu dengan tanaman inang. Oh bukan ya, dia tergolong sebagai simbiosis parasitisme. Jawabannya yang B ya teman-teman.
Oke, lanjut ke soal nomor 8. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambarnya cukup jelas ya Bu Ambarasa ya. Jadi gambar nomor 1 adalah gambar harimau, 2 kuda, 3 burung elang, kemudian yang 4 adalah gambar kijang. Nah, yang merupakan hewan herbivora ditunjukkan oleh nomor berapa? Apakah A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 3, D 2 dan 4? Sekarang kita bahas ya satu persatu. Apa sih hewan herbivora? Jadi herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan, misalnya sapi, kerbau, kuda, domba, kelinci, dan lain sebagainya. Kemudian karnivora adalah hewan pemakan daging. Contohnya singa, harimau, macan, ikan hiu, burung elang, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah omnivora, hewan pemakan segala. Misalnya ayam, angsa, burung, dan itik. Karena pertanyaannya adalah hewan herbivora, maka jelas ya teman-teman ya, jawabannya adalah kuda yang ditunjukkan oleh nomor 2 dan kijang yang ditunjukkan oleh nomor 4. Karena nomor 1 dan 3 adalah hewan pemakan daging yang tergolong sebagai hewan karnivora. Jawabannya 2 dan 4D. Nah, ternyata bentuk soal yang selanjutnya masih hampir sama tadi dengan soal yang sebelumnya ya. Jadi ada gambar anggrek nempel di tanaman inangnya. Kemudian pertanyaannya adalah pola interaksi gambar di atas adalah apa? Apakah antibiosis ataukah simbiosis mutualisme atau simbiosis komensalisme atau simbiosis parasitisme? Sebenarnya di penjelasan yang tadi awal sudah cukup jelas ya saya rasa ya, bahwa tumbuhan anggrek beruntung dapat menempel pada batang pohon mangga. Tetapi pohon mangga tidak terpengaruhi. Jadi interaksi ini disebut sebagai interaksi simbiosis komensalisme. Jawabannya adalah yang C. Ya. Sekarang kita ke soal yang terakhir ya pada prediksi soal PAT IPA kelas 7 jilid 2 kali ini. Perhatikan rantai makanan di bawah ini. Apa yang akan terjadi jika burung elang banyak diburu untuk diperjualbelikan? Sekarang kita lihat gambarnya teman-teman ya. Ada gambar rumput yang dimakan belalang. Belalang dimakan katak, katak dimakan ular, ular dimakan burung elang. Nah, jika elang banyak diburu untuk diperjualbelikan, logikanya populasinya pasti akan menurun. Maka jawaban A, elang semakin banyak, pasti salah. Kemudian jawaban D, gagal panen karena terjadi peningkatan ekosistem elang juga salah. Karena harusnya populasinya menurun ya. Kemudian kalau konsumen puncak ekosistemnya sudah berkurang, maka otomatis konsumen 1, 2, dan 3 ekosistemnya akan meningkat. Maka jawaban B salah ya, katak semakin menurun. So, jelas jawabannya adalah yang C, gagal panen karena belalang populasinya meningkat. Semoga cukup jelas. Yep, gitu aja ya teman-teman ya. Jadi untuk video PAT IPA jilid 2 kali ini hanya ada 10 soal aja. Mudah-mudahan 10-10-nya nanti kalian bisa benar semua sehingga dapat nilai yang bagus. Tunggu video berikutnya ya. Jangan lupa tetap tonton, like, subscribe, komen, dan share channel dari Bu Guru Ambar. Oke, thank you semuanya. Dah.